Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi tentang presentasi ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faza Naila Arifi dari kelas 2025C dengan NIM akhir 002. Sebelumnya perkenalkan, saya Baju Gloria Dezinjalona. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ilham Hibatullah dari kelas 2025C dengan NIM akhir 112. Saya Alvano Rafozia dari kelas 2025C dengan NIM akhir 202. Perkenalkan, nama saya Maria Arum Kusumawardhani Mapalie dari kelas 2025C dengan NIM akhir 262. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Apa sih presentasi ilmiah itu? Jadi, presentasi ilmiah merupakan sebuah proses komunikasi untuk menyampaikan ide, temuan, atau hasil penelitian kepada audiens. Lalu, apa sih tujuan dari presentasi ilmiah? Bisa kita lihat dari PPT. Presentasi ilmiah bertujuan untuk menginformasikan kepada audiens tentang perkembangan terbaru dalam bidang tertentu, misalnya hasil temuan penelitian, serta berguna untuk membuka ruang diskusi tentang topik yang dibahas. Next, ada perbedaan fungsi antara presentasi umum dan presentasi ilmiah. Pasti di sini teman-teman bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara keduanya? Jadi perbedaannya adalah presentasi umum bersifat informatif, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi dasar atau memperkenalkan sebuah topik kepada audiens tanpa disertai dengan data yang mendalam. Sedangkan dalam presentasi ilmiah, presentasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan hasil temuan yang disertai dengan kejelasan argumentasi, data empiris, serta sesuai dengan fakta yang ada di dunia nyata. Selanjutnya ada bentuk presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara daring maupun luring. Salah satu perbandingan antara luring dan daring adalah jika daring menggunakan media seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, sedangkan jika secara luring kita pasti menggunakan aula, kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis presentasi ilmiah. Yang pertama yakni ada presentasi seminar atau konferensi ilmiah. Yang kedua ada presentasi proposal penelitian. Dan yang terakhir ada presentasi laporan penelitian seperti skripsi, tesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide saya, yaitu tentang presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah harus tersusun jelas agar penyampaian ini informasinya efektif secara umum. Presentasi terdiri dari 5 bagian utama: judul, identitas, latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan. Dan kesimpulan, dalam konferensi terdapat 8 komponen yang harus ada di dalam presentasi ilmiah, yaitu judul. Judul itu untuk membuat judul menjadi lengkap, nama penulis, dan afiliasi. Yang kedua, pernyataan konflik kepentingan, menjelaskan ada atau tidaknya konflik kepentingan peneliti. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Yang keempat, metode, menjelaskan desain penelitian, subjek, teknik pengumpulan, dan analisis data. Yang kelima, hasil menampilkan data dalam bentuk grafik, tabel, atau gambar. Yang keenam, keterbatasan studi memungkinkan batasan penelitian secara jujur. Yang ketujuh, kesimpulan merangkum temuan utama penelitian. Yang kedelapan, ucapan terima kasih yang bertujuan untuk ditunjukkan kepada sponsor dan kolaborator. Dan komponen ini memastikan presentasi tersusun sistematis, kredibel, dan sepadan. Komponen tersebut membantu audiens memahami isian dengan baik sekaligus memperlihatkan integritas peneliti. Lalu untuk persiapan presentasi ilmiah ini, yang pertama yaitu menyusun pesan utama. Bertujuan harus jelas
arah seluruh isi presentasinya. Yang kedua, merancang konten secara sistematis. Jadi menyusun mengikuti komponen presentasi ilmiah, dan khususnya bagian hasil pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah. Yang ketiga, membuat slide yang menarik dan formal. Caranya itu menggunakan poin penting, bukan teks panjang, maksimal 6 poin per slide dan 7 kata per baris. Yang ketiga, gunakan font sans serif seperti Arial, Helvetica, Calibri, dan ukurannya kurang lebih 22. Sertakan grafik diagram relevan dan hindari huruf kapital secara italik berlebihan. Terima kasih. Selanjutnya, teknik presentasi yang efektif, yaitu presentasi efektif adalah kemampuan menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan menarik serta meyakinkan, sehingga audiens memahami dan mengingat pesan utama. Kunci-kunci utama dalam presentasi adalah persiapan yang matang. Jadi, persiapan yang matang itu seperti memahami materi, mengenali audiens, dan menentukan tujuan yang jelas. Kemudian ada struktur yang jelas, yaitu meliputi penyampaian teratur, logis, dan juga mudah dipahami. Selanjutnya ada visual yang tepat. Visual yang tepat yaitu gunakan slide sederhana dan juga gambar grafik untuk memperjelas pesan. Kemudian yang terakhir, komunikasi dua arah. Yang dimaksud dengan komunikasi dua arah yaitu bangun kontak mata, gunakan intonasi yang baik, dan bahasa tubuh yang profesional. Nah, hasil yang diharapkan dalam presentasi yang baik adalah audiens memahami, terlibat, dan mengingat pesan utama presentasi. Perbedaan teknis dalam presentasi luring dan daring. Dalam era digital saat ini, presentasi tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka. Kemajuan teknologi komunikasi kemungkinan seseorang melakukan presentasi secara langsung maupun melalui platform online. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan teknis antara presentasi luring dan daring sangat penting untuk memastikan keberhasilan penyampaian materi. Yang pertama, presentasi luring. Presentasi luring ini menekankan kesiapan perangkat fisik seperti proyektor, laptop, mikrofon, dan tata ruang yang nyaman bagi audiens. Presenter perlu memeriksa semua peralatan sebelum memulai untuk menghindari gangguan teknis, misalnya suara yang tidak terdengar atau proyektor yang bermasalah. Keunggulan dari presentasi luring adalah bisa kontak mata, kemudian menampilkan bahasa tubuh, dan ekspresi dapat terlihat jelas. Hal ini membantu presenter membangun hubungan langsung dengan audiens, membuat suasana lebih hidup, dan menjaga fokus peserta. Kemudian yang kedua, presentasi daring. Berbeda dengan luring, presentasi daring ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, penguasaan platform seperti Zoom atau Google Meet, serta perangkat digital seperti kamera dan mikrofon. Kendala yang sering terjadi antara lain suara putus-putus, layar tidak tampil dengan jelas, atau koneksi hilang tiba-tiba. Interaksi juga lebih terbatas karena tidak semua peserta menyalakan kamera atau memberikan respons langsung. Oleh sebab itu, presenter harus lebih aktif menciptakan suasana yang lebih hidup melalui fitur chat, polling, atau sesi tanya jawab. Upaya ini membantu menjaga perhatian audiens dan membuat suasana presentasi tetap dinamis meskipun dilakukan secara virtual. Selanjutnya, etika dan profesionalisme dalam presentasi ilmiah. Yang pertama, ada kejujuran akademik. Dalam presentasi ilmiah, kejujuran merupakan hal yang penting. Setiap data, argumen yang akan disampaikan harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyaji tidak boleh memanipulasi data, memasukkan data, dan mengaku karya orang lain sebagai karya diri sendiri. Yang kedua, sikap profesional terhadap audiens.
presenter harus menggunakan bahasa yang sopan, menerima dan tidak meremehkan pendapat orang lain, menjaga emosi, menggunakan pakaian yang rapi dan bersih, dan tidak menyela saat orang lain berbicara. Yang ketiga, ketepatan waktu dan kesiapan materi. Ketepatan waktu, kita harus mengelola waktu kita harus mengelola waktu. Ya apa sih ini? Mengelola waktu merupakan hal yang penting. Kita harus mengelola waktu karena saat menjadi presenter harus pandai mengatur kata-kata, tidak bertele-tele, dan menguasai isi PPT yang akan disampaikan. Yang keempat, etika penyampaian dan bahasa yang sopan. Etika penampilan dan bahasa yang sopan yaitu menggunakan pakaian yang bersih dan rapi yang mencari alat komunikasi nonverbal. Menjadi presenter sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan, rapi, sesuai dengan forum yang akan didatangi. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah presentasi ilmiah dalam dunia akademik bertujuan untuk menyampaikan ide dan temuan penelitian kepada audiens secara valid dan signifikan. Presentasi ilmiah memerlukan pengajian data sistematis dan jelas. Selanjutnya, etika dalam presentasi ilmiah membutuhkan kejujuran dalam pengajian data, sikap profesional, dan penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 16 tentang presentasi ilmiah. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat diskusi. Terima kasih.